tes 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 cek cek tes 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 tes
Halo, selamat pagi, tes Mas Yoga. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar? Oke, terima kasih. Hmm. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, acara Spektroskopi School kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang menghadiri acara kita lagi gitu ya, yaitu Spektroskopi School, di mana Spektroskopi School ini merupakan bagian dari salah satu program, di mana bagian dari program Nexus Academy. Untuk hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan ke-6 gitu ya. Di mana sebelumnya kita yang pertama sudah membahas terkait dengan nuklir magnetic resonance, kemudian dilanjutkan dengan elektron spin resonance, kemudian dilanjutkan dengan apalagi tuh ya, UV vis gitu ya, kemudian photoluminescence, kemudian sekarang kita lanjutkan transient absorption spectroscopy gitu ya, atau TAS. Oke. Di mana mungkin ini, mungkin sekilas saja gitu ya, transient absorption spectroscopy sebetulnya ini merupakan 2 teknik, jadi kita sebutnya sebagai teknik, pump and probe spektroskopi gitu ya. Jadi kurang lebih mirip kombinasi seperti layaknya UV vis gitu ya, tetapi sebelum itu sistem akan di-pump dulu dengan di-pumping dengan menggunakan laser gitu ya, intensitas tinggi dan, energi tinggi, oke. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Jadi yang pertama terkait dengan time scale dari proses-proses fotoindus gitu ya. Jadi sampel ketika diinduksi atau kita sinari dengan foton itu biasanya melakukan hal apa saja gitu ya yang bisa terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan transient absorption. Kemudian, nah untuk hari ini gitu ya, karena apa namanya tuh, bahasannya tidak terlalu banyak, jadi yang akan digunakan adalah nanosecond transient absorption spectroscopy gitu ya. Jadi laser, pulse laser untuk pumping-nya gitu ya, dan juga apa namanya tuh, probe, white light probe-nya, pulse white light probe-nya itu dalam order nanosecond. Artinya gitu ya, jadi sistem yang akan kita bicarakan itu hanya sistem yang memiliki kemampuan untuk menganalisa proses-proses fotoindus dengan time scale-nya itu di order nano di order nano, paling paling kecil di order nano gitu ya, jadi nanosecond. Walaupun demikian tentunya bisa di mikro dan juga di second gitu ya, tetapi tidak bisa menjangkau misalkan kalau ada proses-proses fotoindus di mana prosesnya gitu ya, dari time scale-nya itu lebih cepat gitu ya. Contohnya di order picosecond, femtosecond, bahkan attosecond. Nah, kalau Ibu dan Bapak tertarik lebih lanjut, nanti kita akan adakan lagi gitu ya. Jadi hari ini khusus untuk nanosecond transient absorption spectroscopy. Kalau untuk yang proses lebih cepat dari nanosecond, biasanya kita menggunakan pulse lasernya juga yang lain gitu ya. Jadi di order picosecond gitu ya, 10⁻⁻12 atau femtosecond 10⁻⁻15, bahkan yang sekarang gitu ya, untuk mempelajari elektron motion gitu ya, karena ordernya ada di atto, kita menggunakan attosecond transient absorption spectroscopy gitu ya. Oke. Dan diakhiri dengan aplikasi. Oke. Nah, terkait dengan time scale dari proses-proses fotoindus, oke. Jadi sebelum itu, sebelum kita bahas ke sana, sebentar ya. Oke. Sebelum kita bahas ke sana gitu ya, jadi ini, ada hal yang menarik gitu ya. Sebentar. Ini gitu ya, jadi ini ada lukisan, lukisan apa namanya tuh, Derby et Epsom, jadi kalau diterjemahkan itu lukisan pacuan kuda, balapan kuda gitu ya, yang dibuat tahun 1821 oleh seniman Prancis gitu ya, Theodore, Géricault.
di mana lukisan sekarang mungkin ada di Louvre, Paris gitu ya. Nah, yang menarik di sini jika Ibu Bapak lihat gitu ya, jadi ada beberapa kuda yang sedang apa namanya itu lomba gitu ya, lomba cepat di mana kaki-kaki kudanya bisa dilihat di situ ya. Jadi yang kuda yang pertama yang warna hitam, kakinya itu yang pertama gitu ya, yang ini itu tidak menyentuh tanah. Yang kedua, kaki-kakinya baik dua kaki depan dan dua kaki belakang gitu ya, itu sama-sama saling menjauhi gitu ya. Jadi yang kaki depan ke depan, kaki belakang ke belakang gitu ya. Nah, ini dibuat oleh gitu ya, artis yang tadi atau seniman gitu ya. Nah, karena dia juga mengamati lah gitu ya. Tetapi mungkin gitu ya, apakah benar jadi pertanyaannya, apakah benar pas pacuan kuda itu gitu ya, ada momen di mana kaki kuda itu yang pertama gitu ya, tidak menapak tanah keseluruhannya gitu ya. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua gitu ya, yang kedua, apakah gitu ya, lukisan ini benar menurut sains gitu ya. Jadi ada momen ketika si kuda ini berlari gitu ya, kemudian tidak menginjak tanah gitu ya, 4 kakinya itu, 2 kaki depannya ke depan, 2 kaki belakangnya mengarah ke belakang gitu ya, ini. Oke. Nah, tahun 1878 gitu ya, jadi ada fotografer namanya Muybridge gitu ya, dia menggunakan fotografi flash fotografi gitu ya, di mana memang si Muybridge ini itu didanai oleh, tokoh terkenal ya, salah satu tokoh terkenal di Amerika namanya Leland Stanford. Di mana memang ini merupakan salah satu, apa namanya itu, gubernur California dan juga banyak founder-nya gitu ya, banyak menyumbang yang sekarang kita kenal dengan Stanford University gitu ya. Nah, ini ingin ingin membuktikan gitu ya, bahwa pas balapan kuda itu benar gak gitu ya, jadi 4 kakinya itu ada yang tidak, apa namanya tuh, menyentuh tanah sama sekali gitu ya. Oke. Setelah didanai gitu ya, jadi si, apa namanya tuh, si Muybridge ini gitu ya, jadi dia, melakukan eksperimen karena dia fotografer, melakukan eksperimen. Waktu itu kan banyak fotografer gitu ya, jadi ketika nyalain lampunya itu ditarik gitu ya, jadi flashnya keluar gitu ya. Nah, di sini dibuat rangkaian. Jadi kurang lebih si flash fotografinya itu gitu ya, kameranya itu banyak di sini gitu ya. Ini mungkin 24 gitu. Nah, kemudian nanti akan ada hewan atau kuda yang sedang berlari lewat gitu ya. Kemudian untuk mengaktifkannya ada wire gitu ya, apa namanya tuh, ada, kawat gitu ya. Jadi ketika kesandung gitu, kesandung dia akan memotret gitu ya. Jadi, memotret gitu ya, misalkan kena pertama nyala, kemudian lanjut motret 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 gitu ya. Nah, ini gitu ya yang didapatkan gitu pada waktu itu gitu ya. Jadi, apa namanya tuh, frame by frame gitu ya, dalam artian moment by moment gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat gitu ya, jadi ada ketika gerakannya itu termasuk pola kakinya gitu ya ketika bergerak gitu ya. Yang mencengangkan di sini gitu ya, jadi jawaban atas lukisan yang sebelumnya gitu ya, ya memang benar gitu ya. Ketika kuda berlari sebentar saya coba pakai ketika kuda berlari gitu ya, ada momen gitu ya, di mana 4 kakinya itu tidak menyentuh tanah, ini kelihatan gitu ya, di sini ya, gitu ya. Kemudian tetapi gitu ya, menurut pengamatan sains, fotografi gitu ya, jadi ketika kudanya tidak menyentuh tanah itu gitu ya, posisi kakinya itu tidak seperti yang tadi gitu ya, gambaran, lukisan yang tadi gitu ya. Jadi kaki depannya dua-duanya ke depan, kaki belakangnya dua-duanya ke belakang gitu ya, mengarah menjauhi gitu ya, gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kalau di apa namanya tuh, kita digabungkan gitu ya. Nah, ini gitu ya terlihat
kuda ini berlari dan tidak menginjak tanah, gitu memang itu ada, benar gitu ya. Jadi gambar lukisan sebelumnya benar gitu ya. Ada Oke. Ketika tidak menyentuh tanah, itu si kaki-kakinya itu bukan seperti posisi yang tadi gitu ya, posisi yang ini gitu ya. Sorry, mana tadi? Bukan posisi yang ini, bukan posisi dua kaki depannya mengarah ke depan gitu ya, keluar ke sini, dua kaki belakangnya ke belakang gitu ya. Tetapi lebih ke ini gitu ya. Jadi pas melayang, jadi dua kaki depannya itu mengarah ke dalam gitu ya. Kemudian dua kaki belakangnya mengarah juga ke dalam. Oke, itu satu gitu ya. Kemudian gitu ya, kita juga misalkan contohnya kita kan memiliki mata gitu ya. Dua mata, kemudian apa namanya, eee, melihat benda apapun gitu ya. Jadi ketika saya melihat gelas gitu ya, ketika saya melihat gelas, jadi cahaya kena ke gelas, kemudian dipantulkan masuk ke mata kita gitu ya. Di sana ada, retina, iris gitu ya, kemudian nanti di retina gitu ya, itu semacam detektornya gitu ya. Dan, benda yang kena ke retina itu akan terbalik gitu ya, terbalik gitu. Nah, kemudian nanti ada respon, sel gitu, di mana dia akan, mengalirkan, informasi tersebut ke otak gitu ya, kemudian otak akan menerjemahkan, "Oh ya, saya lihat benda itu," gitu ya. Nah, terkait dengan itu gitu ya, jadi ada kecepatan di mana kecepatan kita gitu ya, bisa mengamati benda, maksudnya itu langsung sampai ke otak gitu ya, otak kita menerjemahkan, oh itu gelas, oh itu misalkan pisang dan lain-lain gitu ya. Ini sebelumnya diamati oleh para peneliti ini kurang lebih di 100 milisecond gitu ya. Tapi sekarang ternyata itu lebih cepat, kurang lebih di order 13 milisecond. Alhasil apa? Misalkan contohnya gitu ya, saya punya dua benda gitu ya, yang datang gitu ya, misalkan ke apa namanya itu, diamati gitu ya, tapi bergerak gitu. Jadi yang pertama saya ngamati yang warna hijau, yang kedua yang warna merah. Jadi gerak ke sini, saya ngelihati yang warna hijau dulu gitu ya. Nah, jarak antara hijau dan merah gitu ya, atau cahaya hijau, cahaya merah gitu ya. Nah, ini kurang lebih 200 milisecond. Jadi karena kemampuan kita 13 milisecond, artinya gitu ya. Jadi ketika benda ini yang pertama datang hijau, oh saya tahu itu hijau, setelah itu kemudian datang merah gitu ya. Kemudian misalkan kita percepat gitu ya, kita percepat jaraknya itu, makin pendek gitu ya, datangnya gitu ya. 13 milisecond, oh oke masih bisa melihat karena kemampuan kita menurut penelitian terbaru ini 13 milisecond. Nah sekarang bayangkan gitu ya, jadi ketika dua, warna ini datang gitu ya, dengan kecepatan satu dengan yang lainnya itu kurang dari 13 milisecond gitu ya. Bagaimana otak kita melihatnya gitu ya. Jadi ketika situasinya seperti itu, otak kita gitu ya, mata kita langsung ke otak kita tidak bisa menerjemahkan itu sebagai yang pertama warna hijau, yang kedua warna merah gitu ya. Apa yang akan kita lihat gitu ya, itu warna kuning gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi apa namanya tuh, manusia juga memiliki time resolusinya gitu ya, mata dan otak memiliki time resolusinya, oke. Kemudian gitu ya, ada namanya stroboscopic photography gitu ya, di mana time resolusinya ini bisa menjangkau sampai order microsecond gitu ya. Di mana stroboscopic photography ini ditemukan oleh, profesor dari MIT gitu ya, tahun 1931, Edgerton gitu. Nah ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan stroboscopic photography, kita bisa meng-capture gerakan gitu ya, seolah-olah berhenti gitu ya. Jadi contohnya misalkan ini ada atlet ketika mulai lari gitu ya, dimulai dari awal gitu ya,
dengan time frame-nya kita bisa ngamati gitu ya. Bahkan ini yang terkenal gitu ya. Jadi dengan menggunakan stroboscopic fotografi ini kita bisa melihat gitu ya bagaimana misalkan satu drop, contohnya misalkan susu atau benda kita dropkan ke susu gitu ya, terbentuk percikan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa mengamati gitu ya, bagaimana peluru gitu ya. Jadi menembus gitu ya, proses menembus ke apel gitu ya. Nah, ini sebelah kiri pelurunya setelah menembus apel. Nah, ini dengan menggunakan stroboscopic fotografi di mana time resolusinya bisa di milisecond. Oke. Nah, sekarang gitu ya, di alam semesta kita gitu ya, ada yang time scale-nya itu sangat lama dan ada yang sangat cepat gitu ya, di bawah milisecond gitu ya. Oke, yang hari ini kita akan pelajari gitu ya. Jadi contohnya alam semesta kita gitu ya dari ledakan Big Bang gitu ya sampai sekarang itu kurang lebih 13,8 miliar tahun gitu ya atau kita konversi kurang lebih 4,3 kali 10 pangkat 17 detik. Kemudian bumi kita terbentuk gitu ya. Ini kurang lebih baru 4,5 miliar tahun yang lalu gitu ya. Atau 1,4 kali 10 pangkat 17 detik. Artinya jika dibandingkan dengan usia bumi dengan usia alam semesta gitu ya yang bisa teramati, ini kurang lebih sepertiganya gitu ya. Jadi sepertiganya 4 kali 3 12 gitu ya, kurang lebih sepertiganya. Oke. Kemudian gitu ya, human evolution gitu ya, evolusi manusia ini terjadi kurang lebih 6 juta tahun yang lalu gitu ya. 1,9 kali 10 pangkat 14 detik. Kalau human lifetime gitu ya, rata-rata di dunia gitu ya, di Indonesia mungkin lebih rendah ya gitu ya, karena gaya hidup dan lain-lain gitu. Nah, ini rata-rata di dunia ini kurang lebih 73 tahun gitu ya, 2,3 kali 10 pangkat 9 detik. Kemudian ada denyut jantung gitu ya, detak jantung. Ini kurang lebih 0,8 sampai 1 detik gitu ya, frekuensinya. Kemudian di sini ada kolibri gitu ya, hummingbird. Hummingbird tergantung spesiesnya tentunya gitu ya, tergantung jenisnya. Ini kurang lebih 20 milisecond atau 20 kali 10 pangkat minus 3 detik gitu ya. Oke. Kemudian gitu ya, ada di sini proses namanya fluorescent decay, di mana fluorescent ini kita sudah bahas di photoluminescence gitu ya. Ini kurang lebih ada di lifetime decay-nya itu ya ada di order nanosecond atau 10 pangkat minus 9 detik. Nah, sekarang bagaimana gitu ya kalau pergerakan molekul gitu ya. Pergerakan molekul gitu ya, ini kurang lebih gitu ya di piko sampai femtosecond, 10 pangkat minus 12 sampai 10 minus 15 detik gitu ya. Jadi kalau ingin mengamati pergerakan molekul berarti harus menggunakan sesuatu yang setara atau lebih cepat gitu ya. Di order 10 minus 12 sampai 10 minus 15 detik. Jadi kalau menggunakan laser berarti lasernya harus di pico second pulse laser atau femtosecond laser. Oke. Kemudian gitu ya, elektron gitu ya, apa namanya tuh di orbitnya gitu ya, di orbitalnya itu ketika mengitari apa namanya tuh inti gitu ya. Nah, ini kurang lebih di attosecond gitu ya. Jadi 10 minus 18 detik gitu ya. Jadi nano dari nanonya gitu ya. Nanosecond dari nanosecondnya itu attosecond. Selain itu ada yang masih lebih cepat gitu ya. Contohnya pergerakan proton. Proton itu di inti atom dia juga bergerak gitu ya. Jadi tidak statis. Nah, ini ada di zeptosecond gitu ya. Zeptosecond di mana kurang lebih 10 minus 21 detik. Oke. Nah, terkait dengan proses-proses fotoindus time scale di molekul gitu ya, kita sebenarnya sudah beberapa kali membahas gitu ya di photoluminescence. Contohnya misalkan fenomena serapan absorption gitu ya, absorpsi gitu ya.
Nah, ini ada di order 10-18 detik gitu ya, atau prosesnya photo excitation gitu ya. Jadi excitation di mana energi gitu ya, energi dari molekul gitu ya, tereksitasi gitu ya, pindah ke excitation state-nya gitu ya. Nah, ini ordernya di 10-18 detik gitu ya. Kemudian ada juga femtosecond gitu ya. Contohnya misalkan electron relaxation gitu ya. Kemudian bond breaking, kemudian ada internal conversion atau IC, ini kurang lebih di order femtosecond. Kemudian ada juga ISC gitu ya, intersystem crossing. Contohnya dari singlet excited state ke triplet excited state. Ini kurang lebih di order picosecond. Kemudian ada fenomena fluorescent, ini di order nanosecond, phosphorescent di order microsecond. Kemudian contohnya ada photobleaching, ada chemical transformation, photoisomerization, ini di order millisecond. Ya. Oke. Kemudian kita mengingatkan kembali tadi ada beberapa proses yang kita sudah utarakan gitu ya. Jadi fenomena serapan gitu ya dari ground state menuju excited state, singlet excited state gitu ya. Entah itu pertama, kedua dan seterusnya. Ini cepat sekali gitu ya. Fenomenanya di attosecond 10-18 detik gitu ya. Kemudian ada internal conversion gitu. Tadi internal conversion kalau kita lihat ini di order femtosecond gitu ya, 10-15 detik gitu ya. Ada vibrational relaxation, intersystem crossing gitu ya. Intersystem crossing ini di order picosecond. Fluorescent gitu ya. Jadi kalau ada molekul yang berfluorophore atau semiconductor materials gitu ya. Setelah kalau molekul berarti setelah dia disinari dengan foton, kemudian terjadi absorpsi, tereksitasi, kemudian balik lagi di proses yang lain sini tidak memancarkan cahaya gitu ya. Kemudian dari single state gitu ya menuju ground state baru dia mengemisikan cahaya yang kita sebut dengan fluorescent. Di mana secara energi dia lebih besar dibandingkan fenomena phosphorescent, dan jika kita lihat fenomena kecepatannya gitu ya, turunnya kembali itu kurang lebih di order nanosecond. Kemudian fenomena emisi juga bisa dari single state gitu ya. Jadi ke intersystem crossing dulu ke triplet state. Setelah itu baru turun ke ground state, di mana emisinya kita sebut sebagai phosphorescent, gitu ya. Dengan waktu lamanya turun, gitu ya, molekul yang tereksitasi, gitu ya, di triplet state menuju ke ground state itu kurang lebih di order mikro sampai detik, gitu ya. Jadi lebih lama prosesnya dibanding dengan fluorescent. Oke. Nah, ini diagram ini gitu ya. Ini dibuat oleh Profesor Alexander Jablonski gitu ya. Nah, ini untuk sistem molekul. Kalau untuk sistem semiconductor kita berbicaranya ada valency band dan juga conduction band gitu ya. Jadi kemudian ada band gap atau gap energinya gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan apa namanya tuh, karena manusia terus-terusan gitu ya. Jadi yang sekarang gitu ya, yang sudah memenangkan hadiah Nobel akibat apa namanya itu, penemuan terkait dengan ultra fast laser gitu ya. Ini tahun 2023 gitu ya. Di mana 3 ilmuwan ini Agostini, Krauss dan juga Huillier gitu ya. Dia mengembangkan attosecond pulse gitu ya, laser berbentuk dalam pulsanya attosecond 10⁻⁻18, di mana tadi saya sudah utarakan gitu ya. Nah, ini cocok untuk mengamati gitu ya fenomena yang lebih cepat gitu ya, seperti misalkan electron motion. Nah, sebelum itu ada juga tahun 1999 gitu ya, ini menggunakan femtosecond pulse laser. Jadi ordernya 10⁻⁻⁻⁴
15 gitu ya, di mana cocok untuk mempelajari contohnya real time molecular reaction gitu ya. Kemudian 1981 juga ada picosecond laser gitu ya, di mana memang bisa mempelajari dinamika molekul. Tuh. Nah, kemudian sebelumnya juga ada ya, tahun berapa saya lupa gitu ya. Itu di order microsecond gitu ya. Di order microsecond untuk mempelajari reaksi kimia biasa gitu ya, berapa cepat gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari tren sini gitu ya, jadi kemungkinan akan ada lagi, nggak tahu Nobel tahun berapa gitu ya, tapi terkait dengan bagaimana kita mengamati sesuatu yang fenomena yang lebih cepat gitu ya. Jadi di tahun 2020 ada para peneliti dari Goethe University di Jerman gitu ya, yang sudah mengembangkan gitu ya, namanya Zeptosecond pulse laser, di mana pulsanya gitu ya, jadi bisa 247 kali 10 pangkat minus 21 second gitu ya, lebih cepat. Artinya dengan ini kita bisa mempelajari gitu ya, fenomena yang ada di inti atom. Oke. Nah, kita lanjut gitu ya, terkait dengan transient absorption. Di mana hari ini kita hanya bahasnya nanosecond transient absorption saja. Oke. Nah, terkait dengan transient absorption gitu ya. Jadi kita sebut spektroskopinya itu sebagai palm probe spektroskopi. Jadi bedanya contohnya misalkan kalau kita bicara UV vis absorban spektrofotometer atau kita persingkat UV vis atau spektrofotometer gitu ya. Jadi kalau di spektrofotometer kita biasanya sumbernya itu sukanya ada satu gitu ya. Jadi artinya misalkan menggunakan deuterium gitu ya, pokoknya satu sumber kena ke sampel. Kalau molekulnya itu bertepatan gitu ya, ada serapan di panjang gelombang yang kita berikan gitu ya, maka akan terjadi serapan gitu ya. Tapi pada intinya di UV-Vis, di teknik-teknik serapan, detektor itu sebetulnya menangkap transmisinya gitu ya. Dari transmisi itu, karena ada keterkaitan dengan absorban, absorban sama dengan minus logaritmik dari transmisi gitu ya, maka kita bisa konversi. Itu gitu ya. Kemudian contohnya apalagi misalkan contohnya photoluminescence spektroskopi pun sama gitu ya. Jadi ada satu sumber kena ke sampel, terjadi diserap, kemudian terjadi pendaran, entah itu fosforesen atau fluoresen, kemudian ditangkap ya. Kemudian contoh yang lain misalkan NMR juga sama, nuclear magnetic resonance. Jadi apa namanya tuh proton di inti atom gitu ya. Jadi di align dulu menggunakan medan magnet untuk menghasilkan Zeeman effect gitu ya. Kemudian diberikan radiofrekuensi pada rentang tertentu gitu ya. Jika bertepatan dengan energi Zeeman effect-nya gitu ya, maka ada konsep resonans, dia akan diserap gitu ya pada energi tersebut gitu ya. Pada intinya sama gitu ya. Jadi kalau teknik serapan spektroskopi gitu ya. Nah, beda dengan ini gitu ya, beda dengan transient absorption spektroskopi. Jadi biasanya gitu ya, sumber pencahayaannya itu ada dua gitu ya. Jadi yang pertama kita sebut sebagai pump gitu ya, pemompa gitu ya, pengeksitasi itulah bahasa kitanya gitu ya. Jadi sampel nanti akan dieksitasi dengan pump, sumber pump ini gitu ya, pump beam. Biasanya sekarang kita menggunakan pulse laser. Kemudian gitu ya, diberikan delay time, waktu delay kita bisa set gitu ya. Dan nanti akan disinari dengan namanya probe beam gitu ya. Jadi probe beam ini sebagai lamp gitu ya, xenon pulse lamp. Nah, itu contohnya. Yang pertama kita punya sampel molekulnya gitu ya, energi molekulnya berada di ground state. Kemudian kita pump gitu ya, kita sinari dengan pulsa laser berbentuk pulsa gitu ya, biasanya single wavelength gitu. Kemudian terjadi eksitasi. Terjadi eksitasi itu maksudnya dari ground state menuju ke state yang lain. Oke. Kemudian gitu ya, diberikan delay time gitu ya.
Jadi kenapa disebut probe beam gitu ya? Karena probe beam ini tuh sinar berbentuk pulsa tetapi polikromatik gitu ya. Jadi kalau dianalogikan seperti UV vis gitu ya. Jadi ada sistem yang sudah tereksitasi, kemudian setelah itu gitu ya disinari oleh probe beam gitu ya. Di mana probe beam ini gitu ya didesain sedemikian rupa supaya tidak mengganggu sistem yang sudah tereksitasi itu. Maksudnya tidak mulai dari ground state menuju ke singlet state contohnya gitu ya. Jadi kalau ada sudah sistem tereksitasi gitu ya, kita berikan probe beam gitu ya, di mana nanti kalau ada serapan gitu ya, misalkan ada serapan lain artinya ada naik energinya gitu ya, ada serapan lain gitu ya, nanti akan ditangkap oleh detektor. Oke. Jadi pada intinya probe ini sebagai monitoring saja gitu ya. Jadi monitoring keadaan di mana sistemnya yang sudah tereksitasi contohnya gitu ya, seperti apa. Kemudian sistemnya setelah tereksitasi oleh pump gitu ya, kemudian nanti disinari oleh probe-nya gitu ya. Gitu. Bingung kan gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan basic photochemistry gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya. Jadi contohnya kita punya molekul di mana kondisi energinya ada di ground state gitu ya. Oke. Kondisi yang paling stabil gitu ya. Kemudian kita sinari dengan foton, di mana energi fotonnya itu konstanta Planck dikali frekuensinya untuk satu fotonnya, gitu ya. Nah, kemudian si foton ini akan diserap, gitu ya, langsung diserap dengan prosesnya sangat yang tadi saya sudah. Kemudian si molekul ini kita lambangkan saja dengan AB star, di mana AB star ini eksitasi, gitu ya. Oke. Nah, molekul yang si energinya gitu ya, bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas proses yang tadi gitu ya, fotoindus. Jadi misalkan nyampai S2 gitu ya, dari S0 ke S2, kemudian turun ke bawah gitu ya, sampai S1, kebetulan misalkan molekulnya ini fluorophore gitu ya, atau semiconductor gitu ya. Valensi band menggabungkan rekombinasi lagi elektron dengan hole, kemudian akan memancarkan cahaya gitu ya. Kalau molekul berarti dari S1 singlet state gitu ya. Kemudian ke ground state akan mengemisikan cahaya luminescent, photoluminescent gitu ya, atau lebih spesifiknya fluorescent gitu ya. Sebentar. Halo? Halo, iya, Ya, suara saya terdengar, Mas? masih terdengar? Oh, masih ya. Tadi sepertinya ada peringatan bahwa apa namanya tuh, koneksi internetnya kurang baik ya. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Namun ada juga gitu ya fenomena yang memang tidak mengemisikan cahaya gitu ya. Contohnya misalkan physical quenching gitu ya. Kemudian ada ionisasi, kemudian ada dissociation gitu ya. Kemudian ada direct reaction, kemudian ada charge transfer, kemudian ada isomerization, jadi ngeflip gitu ya. Kemudian ada intermolecular energy transfer, kemudian ada intramolekular energy transfer. Jadi yang dihitamkan tadi gitu ya, fenomena-fenomena yang tidak mengemisikan cahaya atau foton gitu ya. Jadi kalau yang warna merah, merah tua itu fotoluminescent, baik itu fosforescent atau fluorescent itu mengemisikan cahaya gitu ya.
Kemudian kalau yang hitam ini non-radiative process. Jadi proses fotochemistry yang tidak memancarkan cahaya atau biasa juga dikenal dengan dark processes gitu ya. Oke. Nah, untuk fenomena dark processes gitu ya, itu kita bisa amatinya dengan apa gitu ya. Jadi kalau dengan photoluminescence spektroskopi atau fluorescence spektroskopi karena dia menangkap cahaya itu nggak bisa gitu ya. Jadi menggunakan transient absorption spektroskopi. Oke. Nah, tadi sudah diutarakan gitu ya. Jadi terkait dengan transient absorption spektroskopi itu merupakan spektroskopi dengan teknik palm dan juga probe gitu ya. Jadi contohnya di sini kita punya sampel gitu ya. Ini dalam kalau dilihat dari diagram energi molekulnya gitu ya. Jadi nyaris semua molekul itu ada di ground state. Tentunya sebetulnya ada juga yang lebih atas gitu ya. Karena menurut distribusi Boltzmann gitu ya, distribusinya tidak semuanya ada, populasinya ada di ground state. Sudah ada energi yang lebih tinggi ke sini gitu ya. Oke, jadi tidak 100%. Oke. Kemudian gitu ya, kita berikan laser berbentuk pulsa gitu ya, dengan intensitas tinggi gitu, di mana dari ground state, dari level energinya gitu ya, si molekul itu akan pindah gitu ya, entah itu ke singlet state atau yang pertama, yang kedua dan seterusnya, tergantung molekulnya gitu ya. Oke, yang jelas ini diinikan aja ya, bukan dianalogikan, ini kasus misalkan sampai S1 gitu ya. Kemudian dari S1 contohnya misalkan jadi ada pindah dulu ke intersystem crossing gitu ya, ke triplet state T1 gitu ya. Ini tuh. Nah, kemudian gitu ya, kita probe gitu ya. Kita sinari dengan intensitas rendah, sangat rendah karena kalau tinggi nanti mengganggu. Jadi ada double eksitasi lagi gitu ya. Jadi ada proses double eksitasi lagi, itu mengganggu gitu ya. Jadi ada delay time antara pump dan juga probe gitu ya. Di mana probe ini biasanya dibuat serendah mungkin intensitasnya. Nah, kita sinari ke kondisi di mana molekul tadi sudah tereksitasi oleh pump tersebut gitu ya. Oke. Nah, dari sana gitu ya, apa itu transient absorption spektroskopi yang pada intinya sebetulnya jadi mengukur kondisi gitu ya, kondisi perubahan ini gitu ya. Perubahan ketika pump tersebut sudah mengeksitasi molekul, kemudian kita berikan probe, kita monitor gitu ya, apakah ada apa namanya tuh, ada serapan lain nggak gitu ya. Nah, dari situ gitu ya, biasanya kita peroleh secara umum ada 2 gitu ya, data dari transient absorption spektroskopi. Yang pertama sumbu X gitu ya, ini spektra, sumbu X-nya panjang gelombang, sumbu Y-nya namanya delta OD gitu ya. Delta OD itu kalau di instrumen yang dibuat oleh Edinburgh Instrument gitu ya, itu delta OD gitu ya. OD itu optical density, delta itu perubahan optical density. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai delta A, delta absorban, sama saja gitu ya. Jadi antara OD dan absorban gitu, pada kasus tertentu itu sama gitu ya. Jadi perubahan absorbannya gitu ya, yang akan diukur gitu ya. Jadi yang apa namanya tuh, yang negatifnya ini di zeronya gitu ya. Ini yang negatifnya ini menunjukkan kita sebutnya ground state bleaching, GSB gitu ya. Kemudian yang warna merahnya nanti kita sebut dengan ESA gitu ya, state absorption gitu ya. Oke. Nah, si detektor fungsinya gitu ya, jadi seperti yang di UV vis gitu ya. Jadi si detektor itu menangkap transmisi gitu, transmisi setelah probe itu menyinari sampel yang sudah tereksitasi oleh pump gitu ya.
kemudian dikurangi gitu ya nantinya gitu ya. Jadi selisih transmisi ketika si pump itu ketika si probe-nya itu si pump-nya off gitu ya. Oke. Jadi itu selisihnya. Nah, ini selisihnya gitu ya. Jadi terkait dengan delta OD, selisih optical density atau delta A gitu ya. Ini fungsi time delay. Jadi di sistem transient absorption spektroskopi antara pump dan juga probe itu dikasih time delay. Jadi tidak berbarengan gitu ya. Oke. Atau sama dengan delta OD, ini sama dengan logaritmik dari intensitas yang transmisi gitu ya, yang ditangkap oleh detektor, di mana hanya probe-nya saja yang nyala gitu ya, dibagi dengan intensitas gitu ya, transmisi ketika pump gitu ya, sudah nyala, kemudian pada delay tertentu probe juga dinyalakan gitu ya. Karena kita tahu absorban itu kan sama dengan minus logaritma dari transmitan gitu ya. Transmitan itu kita tahu sama dengan intensitas yang ditransmisikan ketika ada sampel dibagi intensitas kena ke sampel gitu dibagi dengan intensitas sebelum mengenai sampel gitu ya. Atau kalau kita rubah dari minus logaritmi kita rubah aja jadi kalau ingin positif jadi dibalik saja gitu ya. Oke. Nah, jadi terkait dengan delta OD atau transient difference spectrum gitu ya, ini sebetulnya spektrum antara excited state gitu dikurangi dengan ground state-nya gitu ya. Atau dengan kata lain, ini perbedaan gitu ya antara serapan sampel dengan pump, jadi pump dinyalakan gitu ya, dan juga tanpa dinyalakan gitu ya. Oke. Nah, karena kenapa harus dikurangi gitu ya, kenapa tidak ini contoh gambarnya gitu ya. Jadi kalau yang ground state absorption, probe only gitu ya, dan juga excited state absorption, pump dan probe-nya, probe artinya pump sudah dinyalakan, kemudian probe-nya dikenakan ke sampel juga. Nah, ini seperti ini gitu ya. Jadi kalau seperti ini biasanya gitu ya, jadi kalau kita mengamati hal seperti ini biasanya terjadi perubahannya kecil gitu ya. Jadi pengamatannya kecil sekali gitu ya, karena proses yang tadi, yang ini gitu ya, biasanya kecil sekali gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya kita melihat lebih jelas itu dikurangi. Nah, dengan mengurangi gitu ya, dia akan diperoleh gitu ya, apa namanya tuh, grafik yang signifikan. Jadi di sini sumbu Y-nya ini delta OD, ini per 10-2 gitu ya. Ini sumbu X-nya, ini wavelength. Nah, dari sini terlihat gitu ya. Nanti saya bahas lebih lanjut terkait data itu gitu ya. Oke. Nah, terkait data yang tadi, jadi seperti yang sudah diutarakan gitu ya. Jadi ini ada namanya ground state bleaching gitu ya, GSB. Kemudian ada contohnya misalkan yang tadi sudah diutarakan gitu ya. Jadi kalau setelah dipump kemudian dinyalakan probe-nya gitu ya, kemudian ada serapan lain gitu ya, ada serapan lain. Nah, ini contohnya excited state absorption gitu ya atau ESA. Di mana yang positif kalau melihat di data transient absorption spektroskopi gitu ya, yang positif itu adalah efek dari fenomena ESA. Kemudian yang negatif, yang pertama itu ada efek dari ground state bleaching gitu ya, atau dengar Halo, tadi sempat ya. sedikit terputus, sekarang sudah Oke. terdengar. Ya, baik. Mohon maaf Ibu dan Bapak, apa namanya tuh, sepertinya koneksinya agak kurang bagus gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu transient absorption absorption gitu ya, di mana tadi kita sudah bahas jadi fenomena apa namanya tuh photochemistry
kita susah gitu ya untuk mendeteksi dengan menggunakan kalau tidak mengemisikan cahaya gitu ya, kita tidak bisa menggunakan photoluminescence spektroskopi gitu ya. Oke, dan juga proses-proses yang lain gitu ya. Tentunya yang tadi seperti yang tadi sudah diutarakan gitu ya. Jadi hari ini kita hanya membahas hanya di level nanosecond transient absorption gitu ya. Jadi artinya fenomena contohnya misalkan dari triplet state gitu ya, itu masih bisa diamati gitu ya. Tetapi kalau contohnya misalkan dari S1 ke S2 karena itu fenomenanya sangat cepat gitu ya, itu harus pakai femtosecond transient absorption. Oke. Tapi ini juga banyak gunanya gitu ya, nanosecond transient absorption. Nah, di mana apa namanya tuh, nanosecond transient absorption gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk aplikasi contohnya di fotokatalisis gitu ya, kemudian fundamental photochemistry, biomedical imaging, dan juga terapi, serta solar cell development. Tentunya gitu ya. Jadi terkait dengan nanosecond transient absorption, contohnya ada charge recombination, triple annihilation gitu ya, triplet state lifetime. Nah, itu bisa gitu ya dengan nanosecond transient absorption eksperimen. Photosensitizer, kemudian ada photodynamic therapy, PDT gitu ya, atau photon couple electron transfer itu bisa. Untuk beberapa material contohnya TM kompleks, TiO2, semiconductor, porphyrins gitu ya, photosynthetic reaction center, DSSC. Oke. Nah, terkait dengan instrumennya gitu ya. Biasanya banyak yang melakukan setup sendiri gitu ya, tapi repot. Yang pada intinya harus menyiapkan sumber pumpnya gitu ya, sumber laser berbentuk pulsa. Kalau berbicara nanosecond berarti pulsa laser berbentuk dengan pulsanya itu nanosecond ordernya gitu ya. Kalau femto ya femto gitu ya. Kemudian apa namanya tuh banyak optik yang harus disiapkan gitu ya, selain detektor dan lainnya gitu ya. Nah, ada juga contohnya Edinburgh Instrument ini memproduksi nanosecond transient absorption spectroscopy atau spektrometer dengan modelnya itu LP980 gitu ya. Nah, ini secara fisiknya seperti ini gitu ya. Jadi di belakang ada laser berbentuk pulsa di nanosecond pulse laser. Kemudian juga di belakang juga ada sumber pulse white light sebagai probe-nya gitu ya, dengan xenon lamp. Kemudian nanti 90 derajat akan diarahkan menuju sampel ya, 90 derajat saling tegak lurus dua-duanya diarahkan menyinari sampel gitu ya. Di mana tentunya rentangnya ini dari nanosecond yang bisa di-cover sampai second. Untuk spectral range-nya dari 220 nanometer sampai 2,5 mikrosecond ya. Apa saja yang bisa dihasilkan gitu ya, yang didapatkan karena sistemnya bisa dilengkapi dengan CCD. Di sini itu CCD-nya bukan CCD biasa tapi iCCD gitu ya. Kemudian ada VMT gitu ya. Jadi dengan dua detektor tersebut gitu ya. Yang pertama contohnya iCCD. Yang pertama kita bisa memperoleh informasi ya, spektrum, sumbu X-nya panjang gelombang, sumbu Y-nya delta OD itu, delta A gitu ya. Kemudian kita juga bisa set gitu ya time delay-nya gitu ya. Nanti kita peroleh juga apa namanya tuh time decay-nya gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan VMT memang prosesnya lebih lama karena foto multiplier tube gitu ya. Jadi tidak langsung scan spektra gitu ya. Tuh, jadi ngukurnya time gitu ya, time decay, fungsi dari panjang gelombang, kemudian nanti dari sana gitu ya, kita konversi menjadi sumbu X-nya panjang gelombang, sumbu Y-nya delta OD-nya gitu ya. Sama saja gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak ingin melakukan pengukuran spektrum secara cepat gitu ya. Oke. Kalau ini lebih lama gitu ya. Nah, setup untuk nanosecond transient absorption spektroskopi seperti ini gitu ya.
Yang pertama tadi kita siapkan pump light-nya gitu ya, yaitu pulse laser gitu ya. Kalau yang di sini berarti orde nano. Kemudian ada problem gitu ya. Jadi pump dan probe ya. Jadi yang pertama si pump diarahkan menyinari sampel gitu ya. Kemudian si probe diarahkan mengarah ke sampel juga, tapi 90 derajat gitu ya. Karena yang disebut probe untuk monitoring gitu ya, absorban. Jadi si laser yang ini tidak kita kenakan ke detektor gitu ya. Jadi si eh, pump laser ini langsung aja gitu ya. Jadi setelah melewati sampel sudah gitu ya, tidak masuk ke monokromator atau detektor. Lain halnya dengan probe gitu ya. Jadi pulse white light ini setelah menyinari sampel gitu ya, dia akan karena fungsinya monitoring gitu ya, dia akan masuk ke monokrometer dan juga detektor. Monokrometer di sini berarti ada grating gitu ya. Jadi dari polikromatik menjadi monokromatik ditangkap oleh CCD, ICCD atau PMT gitu. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Sebentar. Bagaimana menggunakan sebentar. Bagaimana In this menggunakan LP980 transient absorption spektroskopi LP980 gitu ya. LP980 dari Edinburgh Instrument. Bagaimana cara melakukan pengukuran spektra dan juga lifetime gitu ya. virtual demo, I will show how to acquire the transient absorption spectrum and kinetics of a sample using the LP980 spectrometer. Ini ya, gitu ya. Jadi di sini ini PMT detector. Kemudian di sini terlihat lebih sedikit ini ICCD detector. Kemudian yang bagian ini spektrometer. Di dalamnya ada grating gitu ya. Kemudian di sini sampel kompartemennya. Jadi sampel bisa dimasukkan di sini gitu ya. Kemudian di belakang ini controller semua. Di belakang ada pump source gitu ya, yaitu laser Nd:YAG. Kemudian ada xenon lamp pulse gitu ya. I will measure a solution of ruthenium 3-bipyridyl dichloride or RuBP. Nah, ini sampel yang akan diukur gitu ya. Ini contohnya sampel liquid. Bisa kita ngukur juga solid bisa dan lain-lain bisa gitu ya. Banyak aksesorisnya. Ini contohnya liquid gitu ya. In water in a quartz cuvette. Ya, ini quartz cuvette gitu ya. Jadi kenapa quartz cuvette gitu ya? Takut nanti menginjus dari si cuvette-nya. Kalau plastik misalkan dia ataupun gelas berbahan gelas gitu ya, bukan quartz gitu ya, itu bisa mengemisikan fluoresen bukan dari sampelnya juga gitu ya, jadi dari ininya, dari cuvette-nya. The cuvette is placed in the LP980 holder, which is designed so that the pump, laser, and probe beams overlap at 90 degrees inside the sample. Jadi ini ada hole, ini tempat laser pump ini keluar gitu ya. Pulse pump laser ini keluar. Kemudian dari sini gitu ya, ada white light pulse xenon keluar ke sini gitu ya. Nanti lurus ke sana gitu ya. Oke. The pump laser in this occasion is a neodymium jack laser which outputs pulses at 355 nanometers. This is chosen so its wavelength coincides with an absorption. Oops, sorry. Sebentar kok ini. Sebentar ya. Ruthenium 3-bipyridyl. The cuvette is and probe beams overlap at 90 degrees inside the sample. The pump laser in this occasion is a neodymium jack. Nah, ini gitu ya. Jadi di sini ada pump laser. Dia akan diarahkan menyinari sampel, kemudian nanti lewat ke sini gitu ya. Ini tidak terjadi apa-apa. Kemudian nanti ada problem gitu ya yang akan diarahkan juga jadi 90 derajat gitu. Yang problem ini fungsinya memonitoring gitu ya. Kemudian nanti akan diukur gitu ya di detektor entah itu ICCD dan juga PMT. Laser which outputs pulses at 355 nanometers. This is chosen so its wavelength coincides with an absorption band of the sample. Nah ini gitu ya, jadi sampel RuBPY ini gitu ya, RuBipin ya.
Nah, ini contohnya, misalkan kita ambil di sini ada peak gitu ya. Jadi ada peak kecil ini gitu ya, yang akan kita gunakan gitu ya, karena laser yang digunakan dekat ke sini gitu ya. Let's close the lid and run the experiments in the software. First, I will acquire a transient absorption spectrum to see where the regions of interest are. This option uses the ICCD detector in the LP980 and it is accessed via the top toolbar in the software. The measurement parameters are chosen in the setup dialog, which lets me monitor the signal as I make changes. I will use a pulse probe and enable the pump and probe shutters. Ya, jadi yang pertama gitu ya, kita akan melakukan pengukuran spektrum gitu ya, di mana di sini kita lihat gitu ya, laser modenya single dengan 1 Hz. Lasernya di time gitu ya, artinya itu ada delay time-nya gitu ya. Laser shutter juga sama gitu ya, ada probe-nya berbentuk false gitu, xenon false. Kemudian di sini probe juga ada shutternya gitu ya. Jadi pada waktu tertentu dia akan terbuka gitu ya, dikasih delay time. Kemudian karena pakai monochromator dan juga CCD gitu ya. Jadi kalau ICCD itu bisa nangkap spektrum lebar gitu ya, tidak seperti VMT. Jadi kita arahkan posisi monochromator di 550 gitu ya. Jadi dia bisa nge-scan tergantung gradingnya gitu ya. Jadi dia bisa nge-scan kiri dan kanannya gitu ya, di bawah 550 dan di atas 550. Kemudian karena ada monochromator di situ ada bandwidth gitu ya, atau slit, kita bisa adjust. Untuk nge-adjust misalkan intensitasnya apakah sudah cukup atau berlebih gitu ya, tidak saturasi atau seperti itu gitu ya. Oke. So I can perform background subtraction. The center wavelength and bandwidth can be modified in this dialog. The camera tab lets me select the time of the acquisition or gate delay. Sorry, maaf. Pijit bawahnya. Monitor the signal as I make changes. Background subtraction. The camera tab lets me. Nah ini gitu ya, jadi kita bisa pilih gitu ya, bisa kita set. Contohnya misalkan nanti akan kita set gate delay-nya gitu ya. Gate delay-nya berapa kita bisa set. Select the time of the acquisition or gate delay. And the length of the acquisition or gate width. The live signal is displayed when I click on Start. If the signal is not high enough, I can increase it with the gain control of the camera. I can also increase the bandwidth or the gate width, but in this case the signal quality is good enough. Once I have found suitable parameters, I can take multiple averages to improve the quality of the spectrum by clicking on Setup and Multiple. I just need to input the number of spectra to average together and click on Start. Nah ini kita bisa mengukur banyaknya pengukuran di average supaya spectra acquired with and without the pump laser are supaya sinyal to noise ratio-nya bagus. Nah ini hasilnya gitu ya. Jadi yang warna hijau ini ketika pumpnya saja dinyalakan gitu ya. Jadi seperti apa gitu ya spektrum absorbannya. Kemudian yang warna merah gitu ya setelah apa namanya tuh probe juga dinyalakan gitu ya. Setelah eksitasi pump dinyalakan kan terjadi eksitasi tuh gitu ya. Kemudian kita dapatkan absorbannya. Kemudian nanti apa namanya tuh ketika terjadi, misalkan contohnya terjadi ada perubahan apa namanya tuh proses gitu ya. Nah ini kita akan dapatkan selisihnya nanti gitu ya. Jadi selisih antara apa namanya pump-nya saja, kemudian pump dan probe dinyalakan gitu ya. Kita dapatkan gitu ya. Displayed together so it's easy to compare their intensities. Kalau dilihat gitu ya, ini kecil sekali gitu ya, makanya itu lebih enaknya di minus, makanya delta OD itu gitu ya, karena di sini terjadi perubahan kecil sekali gitu ya.
Dan itu harus stabil ya sistemnya, dalam artian stabil itu si probe-nya juga, si xenon lamp-nya itu harus stabil gitu ya. In this case, the probe only background is green, and the spectrum with the pump laser and probe on is red. Once the Nah ini dapat gitu ya, ini delta OD atau delta A. averaging finishes, the result is automatically displayed as the delta OD transient absorption spectrum. Okay. I can see a strong transient absorption band below 400 nanometers. So I will. Nah ini adalah yang ini ya, yang negatif, yang tadi kita sudah lihat ini ground stage bleaching, GSB gitu ya. Kemudian yang ini nih ada yang ini, gitu, yang positif, ini yang itu ya, apa namanya itu, excited state gitu ya, absorption gitu ya. Next, investigate the kinetics of this signal. The kinetic setup menu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mengetahui kinetiknya gitu ya. Jadi decay-nya gitu. Is also accessed from the top toolbar, and it is similar to the absorption setup in terms of its pump and probe control parameters. In this case, the signal is taken from the PMT detector on the second port of the LP980 monochromator. I will change the wavelength to 370 nanometers, which is the peak of the band observed in the spectrum. Jadi untuk sampel ini kurang lebih ada di 300 sekian ya, peak yang ini gitu ya. Jadi kita analisa yang ini gitu ya, di 370-an gitu ya. Kemudian pakai detektornya yang PMT bukan ICCD. Spectrum. The live signal shows an abrupt decrease when the laser fires, and an exponential growth back to the initial level. In this case, the full signal is captured in the measurement window, so no changes are necessary. If needed, I can modify the time and voltage ranges with the oscilloscope control tab. And as previously, I can average multiple traces by closing the setup menu and selecting multiple kinetic. I will change the number of averages to improve the quality of the data. After I click on Start, the live signal is displayed on the window. And as more traces are acquired, the signal-to-noise ratio increases. The final result will be displayed as a delta OD against time trace once the averaging finishes. Nah ini gitu ya, kita dapatkan delta OD versus time decay gitu ya untuk fenomena transiennya. Nah kita akan melihat gitu ya, jadi mengekstrak seberapa lama transiennya itu terjadi gitu ya. Transien fenomenanya terjadi. Tentunya, digit inilah. Multiple kinetic. Start, the live signal increases. Will be this. Tentunya gitu ya, untuk mengekstrak tersebut kita harus menginterpolasi data ini gitu ya, menggunakan fungsi eksponensial decay gitu ya. Di software sudah ada. The kinetics can be fitted to a multi-component exponential decay. Nah, ini bisa di-fit menggunakan metode multi-exponential fitting. Okay, by selecting data, exponential fit, and tail fit. Ya, di sini bisa ditebak gitu ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan apa namanya tuh eksponensialnya bisa single eksponensial, double atau apa. Biasanya ini single gitu ya. Untuk menebaknya kita masukkan nilai tebakan aja gitu ya. Jadi tau kita sudah utarakan ya, tau itu konstanta lifetime-nya kita sudah pelajari ya di photoluminescence. Ini tebakan saja, nanti sebagai inisial penghitungan supaya fittingnya berhasil gitu ya. Komputer melakukan fittingnya berhasil. All I have to do is provide an initial guess and click apply to obtain the result.
Nah, ini gitu ya hasilnya gitu ya. Jadi ini di fitting dengan menggunakan fungsi eksponensial, single exponential decay didapatkan kurang lebih gitu ya. Taunya konstanta decay-nya gitu ya 384,66 nanosecond. Saya tidak bahas lagi apa itu konstanta decay gitu ya. Itu ada di photoluminescence. And that's how to use the LP980 to obtain the Ini residunya gitu ya, residunya dari fitting grafik yang merah dengan data yang hijau gitu ya. Ini residunya. transient absorption spectrum and kinetics of a sample in under 10 minutes. Thank you for watching. Nah, sekarang gitu ya, bagaimana aplikasinya gitu ya. Jadi aplikasinya, contohnya, ini contoh aplikasi untuk photosensitizer di photodynamic therapy gitu ya, PDT. Oke. Jadi apa itu photodynamic therapy gitu ya. Jadi terapi berdasarkan photodynamic gitu ya. Jadi ada molekul di mana molekulnya itu bisa kita injek ke tubuh gitu ya. Kemudian kita sinari dengan foton. Contohnya ini misalkan untuk penanganan kanker gitu ya. Kanker kulit contohnya gitu ya. Jadi ada cancer gitu ya terindikasi di kulit gitu. Ini contohnya gitu ya. Kemudian kita injeksikan gitu ya molekul photosensitizer gitu ya. Kita injeksikan. Nah, kemudian kita sinari dengan foton gitu ya. Sinari dengan foton gitu. Tentunya foton yang panjang gelombang berapa gitu ya. Jadi semakin panjang gelombang akan semakin dalam ya karena ada depth penetration gitu ya. Oke. Oke. Kemudian nanti si photosensitizer ini gitu ya, ada proses jadi menyerap, kemudian keamanan itu ground state dan lain-lain, berinteraksi dengan molekul sekitar atau apapun gitu ya, kemudian mematikan sel kansernya gitu ya. Bagaimana proses itu terjadi gitu ya. Jadi photosensitizer molekulnya ketika kita sinari dengan foton energinya akan tereksitasi molekulnya gitu ya. Dari energi di ground state menuju ke contohnya ke singlet state gitu ya pertama. Kemudian gitu ya dari singlet state gitu ya. Dia akan intersystem crossing ke triplet state. Saya tidak bahas ya apa itu triplet state, single state. Jika Ibu dan Bapak ini kita sudah dibahas ya di photoluminescence gitu ya. Dan kemudian gitu ya. Jadi ceritanya setelah si PS ini tereksitasi kemudian pindah ke triplet state gitu ya. Dia akan berinteraksi. Jadi proses pertama dia akan berinteraksi dengan triplet state, triplet oksigen gitu ya, dengan O2 gitu ya. Berinteraksi menghasilkan singlet oksigen gitu ya. Singlet oksigen di mana kita tahu singlet oksigen ini sangat reaktif gitu ya. Oke. Itu proses penyembuhan pertama, bagaimana menyembuhkan si cancer di sekitarnya atau dengan menggunakan atau melalui proses yang pertama gitu ya, bukan yang kedua yang tadi, bukan langsung berinteraksi. Jadi yang ini si energi yang sudah di molekul yang ada di triplet state gitu ya, energinya akan digunakan ketika bersentuhan dengan udara akan digunakan untuk merubah oksigen menjadi singlet state gitu ya. Nah, namun ada juga gitu ya. Jadi si molekul yang apa namanya tuh yang tereksitasi ini gitu ya di triplet state gitu ya akan memberikan elektron, kemudian elektronnya itu akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya gitu ya dan juga oksigen menghasilkan spesies oksigen yang reaktif gitu ya OH apa itu radical hydroxyl radical gitu ya di mana hydroxyl radical ini akan membunuh sel gitu ya sel kanker tersebut ya. Tentunya untuk hal ini gitu ya diperlukan photosensitizer di mana quantum yield-nya itu karena ini prosesnya harus ke triplet state supaya kenapa
supaya bisa berinteraksi dengan oksigen atau gitu ya menyumbangkan elektron gitu ya. Transfer elektron atau menyumbangkan energinya gitu ya. Jadi kita harus membuat photosensitizer untuk photodynamic terapi ini gitu ya, supaya memiliki gitu ya quantum yield yang bagus di triple state menuju ke ground state-nya gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan photosensitizer-nya ini gitu ya ketika menyerap cahaya ke single state gitu ya. Jadi dia balik lagi seluruhnya 100% gitu ya. Tidak melalui intersystem crossing ke T1 gitu ya. Nah itu. Oke. Bagaimana cara menyelidikinya gitu ya? Cara menyelidikinya karena kalau sudah si photosensitizer ini berinteraksi dengan oksigen gitu ya untuk membentuk singlet state atau memberikan elektron untuk bereaksi dengan molekul lain dan oksigen menghasilkan OH radical gitu ya, hydroxyl radical. Nah, itu akan susah gitu ya mendeteksi emisinya di sini gitu. Karena ini tidak ada emisi fosforescen di sini gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi yang pertama gitu ya. Contohnya misalkan photosensitizer yang umum yang digunakan contohnya zinc phthalocyanin gitu ya. ZNPC gitu ya. Di mana yang pertama karena dari diagram energi molekulnya gitu ya. Kita ada yang diserap, kemudian kita coba analisa apakah ada fenomena fluoresennya gitu ya. Jadi tentunya gitu ya dengan menggunakan fluorescent spektroskopi, contohnya pakai FLS 1000. Di mana untuk molekul sensitizer ini, photosensitizer ini gitu ya, ZNPC. Nah, ini spektrum photoluminescent maksud di sini itu fluoresennya gitu ya. Ini peaknya gitu ya. Jadi paling tinggi di sini di bawah 700 ada peak, kemudian 750 juga ada peak gitu ya. Kemudian dengan menggunakan teknik TC-SVC untuk mengukur berapa lama gitu ya decay-nya, itu jangan-jangan gitu ya ini sudah masuk emisinya gitu ya, sudah ada emisi dari fosforesennya gitu ya. Ini dengan menggunakan teknik TC-SVC seperti yang sudah dibahas. Kalau TC-SVC itu biasanya bagus untuk proses pengukuran lifetime decay untuk fluoresen gitu ya. Oke, di FLS 1000 kita akan dapatkan di sini di order nanosecond gitu ya. Ini terlihatnya di order nanosecond gitu ya, yang ini fitting. Tapi di sini tidak diinikan berapanya gitu ya. Jadi dari sini kesimpulannya sampel yang zinc ZNPC ini gitu ya, itu juga memancarkan fluoresen gitu ya. Memancarkan fluoresen. Oke, sorry. Memancarkan fluoresen. Jadi setelah balik lagi dari S1 dia memancarkan fluoresen gitu ya ke sini ke bawah. Tapi nggak tahu berapa persennya. Yang jelas untuk aplikasi photodynamic therapy ini kita harus make sure bahwa photosensitizer yang kita buat gitu ya itu memiliki quantum yield atau bagian di triplet state-nya gitu ya. Apakah ada apa enggak gitu ya. Jadi bagaimana dengan itu untuk membuktikannya? Itu tidak ada cara lain gitu ya. Karena proses dari sini dari molekul ke triplet state yang ini untuk photosensitizer ini gitu ya, itu tidak mengemisikan cahaya gitu ya, tidak mengemisikan fosforesen karena apa? Yaitu sudah berinteraksi dengan oksigen gitu ya atau mendonorkan ini ya dengan yang lain. Itu. Jadi caranya gimana gitu ya? Jawabannya hanya itu ya, transient absorption spectroscopy gitu ya. Karena transient absorption spectroscopy yang tadi gitu ya untuk mengukur fenomena yang relaksasi gitu ya, yang tidak emisif cahaya gitu ya. Nah, setelah diukur delta OD-nya kita dapatkan di sini gitu ya. Di sini ada ES absorption atau ESA gitu ya. Excite apa namanya tuh? Spektrum absorption gitu ya. Jadi ada gini di sini. Kemudian kita ambil kalau ingin mengetahui kurang lebih waktunya berapa gitu ya. Itu waktunya berapa di sini gitu ya. Jadi kita ambil puncaknya, kemudian kita ganti dengan VMT, detektornya kita dapatkan gitu ya 108 microsecond gitu ya. Oke. Aplikasi yang kedua, contohnya gitu ya.
Jadi triplet annihilation di solar cell gitu ya contohnya. Seperti yang kita tahu, solar cell itu kan materialnya semiconductor gitu ya. Kalau di semiconductor kita sudah membahas di photoluminescence gitu ya. Jadi level energinya itu tidak menggunakan Jablonski diagram gitu ya. Jadi tidak ada S0, tidak ada S1, S2 dan seterusnya, tidak ada T1, T2 dan seterusnya. Tapi menggunakan kita sebutnya apa namanya tuh, valensi band dan juga conduction band gitu ya. Di mana untuk material semiconductor tertentu dia punya gap energinya atau band gap-nya gitu ya. Jadi energi yang dibutuhkan, minimum yang dibutuhkan supaya si elektron itu bisa pindah dari valensi band ke conduction band gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan itu, untuk aplikasi solar cell, seperti yang kita tahu, matahari kita itu memancarkan spektrum lebar gitu ya. Jadi cahaya yang kita terima itu berarti kan dari runtutan color gitu ya. Jadi dari UV sampai visible, bahkan NIR juga ada, UV juga ada gitu ya. Jadi lebar gitu ya. Nah, itu sebetulnya foton membawa energi gitu ya. Tetapi untuk semiconductor, karena materialnya punya gap spesifik, band gap spesifik, artinya energi minimum yang dibutuhkan spesifik, gitu ya. Jadi kalau energinya minimumnya, gitu ya, lebih besar dari gapnya, maka dia bisa, gitu ya, bisa memisahkan, gitu ya, membuat fenomena pemisahan, gitu ya, charge separation, gitu ya, antara hole dan juga elektron, gitu ya. Tapi sayangnya gitu ya, jadi banyak foton, contohnya misalkan di kawasan NIR gitu ya, dari matahari itu tidak cukup gitu ya, terlalu kecil energinya. Nah, bagaimana cara mengefisiensikan? Kita harus melakukan sesuatu yang kita sebut dengan up conversion. Jadi foton dari cahaya matahari yang energinya itu tidak cukup untuk terjadinya separasi, artinya kurang dari minimum band gap yang dibutuhkan gitu ya. Kita harus konversi dahulu, up conversion menjadi energi foton yang lebih tinggi. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ini panjang gelombang cahaya matahari yang bisa dikonversi gitu ya, ya cuma energi yang lebih besar dari energi gapnya gitu ya, dari semikonduktornya gitu ya. Oke. Nah, untuk kebutuhan menyalakan lampu kan gampang gitu ya. Jadi setelah terjadi pemisahan gitu ya antara hole dan juga elektron, si hole dan elektron ini jangan langsung berekombinasi gitu ya. Jadi kita pasangkan sirkuit luar gitu ya. Jadi si elektron dia akan melewat, kemudian si hole juga akan melewat. Kemudian nanti bersatu gitu ya, menghasilkan energinya gitu ya, menghasilkan listrik gitu ya. Bisa disimpan, bisa langsung digunakan. Oke. Nah, bagaimana up conversion ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi tadi ceritanya yang tadi sudah diutarakan, jadi jangan dulu dilihat yang bawah sini gitu ya, yang bagian up conversion-nya. Jadi kita punya material solar cell di mana dia punya band gap gitu ya. Ada pita valensi, pita konduksi, kemudian ada band gap-nya di sini. Gap tergantung material semikonduktornya gitu ya. Yang pada intinya di sini menggambarkan bahwa kalau energi foton dari matahari lebih besar dari energi gap dari semikonduktor solar cell ini, maka gitu ya akan bisa melakukan melakukan separasi gitu ya antara elektron dan juga hole. Jadi pas mengenai materialnya si elektron itu akan pindah dari valensi band ke conduction band gitu ya. Gitu. Tapi kalau energinya kurang dari energi gap, itu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa melakukan ini gitu ya. Jadi melakukan separasi antara elektron dan hole ini gitu ya. Nah, prosesnya bagaimana gitu ya. Jadi ditambahkan material up converter materials gitu ya. Mana di sini gitu ya. Nah, salah satu skemanya untuk up conversion itu gitu ya, ini ada namanya triplet annihilation, TTAUC gitu ya. Triplet annihilation
up conversion gitu ya. Oke. Jadi prosesnya energi rendah kena ke material up converter gitu ya. Kemudian dari sini ada fenomena up conversion di mana nanti energinya gitu ya, energinya akan dipancarkan emisi dengan energi yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan foton yang datang. Nah, energi yang lebih tinggi ini karena emisi prosesnya gitu ya, dia akan gitu ya mengindus material semiconductor yang di sini. Maka akan dihasilkan separasi antara elektron dan juga hole. Oke. Wow, gitu ya. Nah, ini bagaimana menjelaskannya gitu ya. Terkait dengan triplet annihilation atau TTA gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah gitu ya. Untuk terjadinya up conversion yang dibutuhkan adalah dua sensitizer gitu ya. Jadi ada dua. Fungsi molekul sensitizer ini molekul. Ini molekul, yang ini juga representatif molekul yang sama gitu ya. Jadi di sini ada dua molekul yang berbeda gitu ya. Dengan dua molekul sama, dua molekul yang sama. Yang satu sensitizer ada dua, kiri kanan anggap saja gitu ya. Kemudian ada dua annihilator gitu ya, dua gitu ya. Ini tergantung ya, ada yang bilang mungkin donor, akseptor, dan lain-lain gitu ya. Yang jelas ini sensitizer, di mana fungsi molekul ini adalah menyerap energi rendah tersebut gitu ya. Contohnya ada energi rendah yang tidak bisa dikonversi langsung secara langsung karena oleh semikonduktornya, karena gap energinya lebih tinggi dibandingkan foton yang datang gitu ya. Ini ke molekul dulu, terjadi serapan, kencang gitu ya. Ini dipercepat saja prosesnya, bisa aja lebih atas atau gimana gitu ya. Dari singlet state dia akan intersystem crossing ke triplet state gitu ya. Sama, yang sebelah kanan juga sama gitu ya. Kemudian gitu ya. Di sini ada namanya TET, triple energy transfer. Artinya triple energy transfer dari sistem sensitizer ini gitu ya, dia akan mentransfer energi gitu ya. Dan untuk mencapai itu, jarak antara molekul anihilator dan juga sensitizer ini gitu ya, itu harus sangat dekat, biasanya di order nanometer gitu ya. Nanti akan terjadi transfer gitu ya. Tentunya dari sini supaya terjadi transfer gitu ya, triplet state dari sensitizer itu harus lebih tinggi dibandingkan triple state gitu ya, selain jarak gitu ya, triple state dari annihilator. Oke. Kemudian masuk nih energinya gitu ya, pindah gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, pindah karena sama gitu ya. Nah, untuk terjadi up conversion gitu ya, dua annihilator ini gitu ya, itu harus kena gitu ya. Jadi bukan lagi transfer akibat jarak ya, Dexter atau apa gitu ya. Jadi ini harus kena gitu ya. Nah, ketika kena gitu ya, itu terjadi fenomena gitu ya. Yang satu gitu ya akan TTA gitu ya. Triple annihilation gitu ya. Triple. Jadi yang singlet state gitu ya. Yang satu malah akan ke triplet state gitu ya. Di mana yang apa namanya tuh yang satu gitu ya, energinya yang TTA ini nggak cukup gitu ya, karena yang datang aja lebih tinggi gitu ya. Jadi yang ini yang cukup gitu ya, up converter yang sini. Nah, si up conversion ini dengan emisi energi yang, jadi syaratnya ini terjadi harus energinya lebih tinggi dari dua ini ya, supaya kan energinya lebih besar gitu ya. Nah, si hasilkan ini gitu ya, kalau kita balik lagi gitu ya, dia akan gitu ya menyinari si semiconductor materials ini gitu ya. Kemudian dia akan digunakan gitu ya energinya untuk memisahkan gitu ya antara elektron dan juga hole-nya gitu ya. Maka terbentuklah jadi yang kurang dari ini gitu ya, yang energinya kurang dari energi gap-nya, maka akan digunakan juga gitu ya
untuk memisahkan antara elektron dan juga hole-nya. Yang pada akhirnya gitu ya akan dihasilkan lebih efisien solar cell karena foton dari energi rendah gitu ya, dari energi gap semiconductor solar cell-nya itu akan bisa digunakan. Tentunya gitu ya, tadi sudah diutarakan gitu ya, ketika kondisi molekul ada di triplet state gitu ya, gangguan utamanya itu banyaknya itu oleh oksigen gitu ya. Jadi itu harus dihindari gitu ya, oksigen gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini secara fisiknya gitu ya, bagaimana cara menghindari karena kalau langsung bersentuhan dengan oksigen gitu ya, dari fenomena triplet state sensitizer ini gitu ya, itu akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan yang tadi balik lagi ya, aplikasi yang tadi gitu ya, singlet oksigen gitu ya. Jadi alih-alih energinya untuk kena ke annihilator gitu ya, itu habis di situ gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara memproteksinya gitu ya? Ini contohnya dengan menggunakan hydrogel gitu ya. Jadi si antara sensitizer dan juga annihilator gitu ya, itu ada di dalam oksigen. Jadi di dalam gel hydrogel gitu ya. Jadi salah satu fungsi hydrogel banyak sebetulnya fungsinya, tapi untuk tujuan oksigen gitu ya itu memprotek supaya gitu ya, yang tadi gitu ya, tidak ketika kondisi sensitizer itu apa namanya itu di triplet state gitu ya, dan juga yang lainnya itu tidak bereaksi dengan oksigen, menghasilkan singlet oksigen gitu ya. Selain itu, fungsi hydrogel mungkin yang pertama gitu ya. Jadi untuk menjaga gitu ya antara jarak, karena yang dibutuhkan tadi jarak juga gitu ya untuk terjadi transfer energi antara sensitizer dengan annihilator kurang lebih order nano gitu ya. Itu juga penting gitu. Dan banyak lagi gitu ya, mungkin sebaran gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana cara membuktikannya bahwa sistem kita berhasil untuk up conversion gitu ya. Jadi ada gel, kemudian ada apa namanya tuh sensitizer gitu ya, dan juga ada annihilator gitu ya. Jadi kita eksperimen dengan menggunakan photoluminescence spectroscopy gitu ya. Dengan biasanya menggunakan panjang gelombang karena ini eksperimennya gitu ya ini menggunakan panjang gelombang 532 nanometer gitu ya. Karena untuk sistem yang ini gimana bisa gitu ya dari memanfaatkan gitu ya, apa namanya itu mengkonversi dari panjang gelombang panjang menjadi pendek gitu ya. Nah, ternyata dengan 532 kita bisa dapatkan gitu ya. Kalau di fenomena fluoresen biasa, eksitasinya itu energi harus lebih tinggi, baru emisinya nanti wavelength-nya lebih panjang. Kalau up conversion mirip seperti kita sebutnya anti-stock photoluminescence gitu ya. Jadi energi yang disinari gitu ya itu panjang gelombangnya lebih panjang, artinya energi fotonnya rendah, tetapi menghasilkan emisi energi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi dari 532 untuk material ini kita bisa peroleh gitu ya. Jadi dia bisa mengenerate energi di 420, 430 ya peak yang pertama gitu ya. Ini berhasil gitu ya. Ini up conversion. Nah, nanti si energi ini gitu ya, tergantung dari nanti semiconductor solar cell-nya. Kalau sudah cukup berarti dia bisa melakukan fenomena separasi dari elektron dan juga hole gitu ya. Artinya bisa melompatkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi gitu ya, conduction band. Oke. Nah, kemudian gitu ya, selain itu juga kita bisa analisa gitu ya, analisa dengan menggunakan nanosecond transient absorption gitu ya. Di mana contohnya di sini gitu ya. Jadi yang pertama ini ada gel dan juga sensitizer-nya gitu ya. Kita dapatkan apa namanya tuh fenomena excited
state absorpsinya di 430 nanometer gitu ya, dengan berbagai time range dari 1, 50 dan lain-lain. Kemudian gitu ya, ketika kita tambahkan dengan annihilator gitu ya, annihilator, kita dapatkan gitu ya pergeseran yang lain gitu ya, pergeseran peak yang lain gitu ya. Gitu. Yang ini menunjukkan bahwa gitu ya, yang ini yang bergeser ini gitu ya, ini menunjukkan bahwa kalau yang S ini untuk triplet state untuk sensitizer, kemudian yang A yang sini ini triple state untuk annihilator gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya utarakan untuk transient absorption spektroskopi gitu ya. Di mana fokus yang di sini itu untuk melakukan pengukuran gitu ya di level nanosecond transientnya gitu ya. Mana seperti yang tadi cocok untuk kondisi triplet state gitu itu utamanya gitu ya. Nah, untuk proses-proses yang lebih cepat, kita harus menggunakan sumber yang lebih cepat dari order nanosecond. Entah itu picosecond, kemudian femtosecond, dan juga attosecond, serta yang lainnya. Oke. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, gitu ya, karena ini merupakan pembukaan sebetulnya. Jadi nanti kita perdalam lagi gitu ya. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di nomor 081295500228 atau bisa melalui email patpi.kusno@nexusanalytics.co.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin mengingatkan juga terkait dengan spektroskopi school gitu ya. Jadi nanti mungkin di akhir atau di awal Desember gitu ya, kita akan ada yang pertama online tes, karena yang pertama kita akan menyediakan bagi para peserta yang menghadiri spektroskopi school ini gitu ya. Yang pertama e-sertifikat dengan detail total jam yang diikuti dan juga materinya gitu ya. Kemudian kita juga akan menyediakan piagam penghargaan bagi pemenang 1, 2, dan 3 tentunya beserta hadiahnya, hadiah yang menarik yang akan diberikan bagi yang yang berhasil gitu ya mengikuti tes dengan baik di peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian juga kita akan memberikan sertifikat kelulusan, semacam sertifikat kelulusan bagi para peserta yang berhasil menjawab tes tersebut dengan jawaban minimal 70% gitu ya. Oke. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri karena target kita untuk spektroskopi school itu hanya 1,5 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang didapatkan. Selamat berakhir pekan. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai bertemu di aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kami pamit.